multimedia merupakan media presentasi yang menggunakan teks, audio, bahkan visual sekaligus. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi secara teoritis dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak, yaitu di atas 50 orang. Yang kedua, ada program aplikasi presentasi. Ada beberapa program aplikasi dalam presentasi. Yang pertama ada Carol Presentation, yang kedua ada K-Presentance, yang ketiga ada O-Impress, yang keempat ada Microsoft Office PowerPoint. Yang ketiga ada PowerPoint sebagai media presentasi. PowerPoint dapat digunakan melalui beberapa tipe penggunaan. Yang pertama ada personal presentation, yang kedua ada standalone, yang ketiga ada web-based. Selanjutnya saya akan bahas tentang teknik pengembangan multimedia presentasi. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi program terlebih dahulu. Ini dilakukan agar kita bisa melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi. Selain identifikasi program, kita juga harus mengidentifikasi sumber pendukung seperti animasi, video, gambar, dan lain sebagainya. Setelah melakukan identifikasi kepada dua hal tersebut, kita melakukan pengumpulan bahan dukung sesuai dengan kebutuhan materi dan sasaran. Sasaran di sini adalah siswa. Materi untuk PowerPoint itu sebaiknya dikemas atau diringkas secara praktis atau dengan kita mengambil poin-poin yang penting-penting saja. Setelah kita melakukan pengumpulan dan kita sudah mengemas materi itu dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah kita membuat materi presentasi dari PowerPoint. Setelah selesai, kita melakukan review terlebih dahulu terhadap PowerPoint yang telah kita buat. Di situ kita melakukan review dari sisi bahasa, teks, kemudian tata letak, dan ketepatan atau kebenaran pada materi tersebut. Setelah memang benar-benar sudah benar dan itu sesuai dengan keinginan kita, setelah itu baru kita bisa menggunakan PowerPoint tersebut untuk presentasi. Memulai kerja Microsoft PowerPoint. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memulai program Microsoft PowerPoint. Yang pertama itu bisa melalui start menu yang ada pada taskbar dan melalui shortcut PowerPoint yang ada pada desktop kalian. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu melalui start menu yang ada pada taskbar. Yang pertama, kalian membuka menu jendela Windows-nya terlebih dahulu, kemudian klik start yang ada pada taskbar, kemudian klik all program, dan setelah itu klik Microsoft Office. Di situ banyak pilihan, ada dari Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, ada juga Microsoft PowerPoint. Kalian klik Microsoft PowerPoint dan setelah itu tunggu sampai aplikasi itu terbuka dan kalian bisa mulai untuk mengerjakan PowerPoint tersebut. Fungsi elemen dasar PowerPoint. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Ini berfungsi untuk men-save, mengundo, video, open, dan lain sebagainya. Kemudian ada title bar. Title bar ini adalah nama file atau dokumen yang kalian buat. Kemudian ada scroll bar atau bottom. Ini digunakan untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah, atau biasa kita sebut dengan scroll. Kemudian ada view choices. Ini adalah pilihan tampilan dokumen. Kemudian ada ribbon. Di ribbon ini terdapat menu seperti hold, insert, design, animation, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah status bar. Status bar ini adalah slide yang aktif. Saya akan menjelaskan cara membuat tulisan atau teks pada PowerPoint. Nah, untuk membuat tulisan caranya cukup mudah. Setelah kita membuka aplikasi PowerPoint, kita klik insert, kemudian teks pada bagian toolbar atas. Lalu kemudian ketik teks yang ingin kita tambahkan pada PowerPoint. Setelah itu mengklik pada bagian slide-nya. Selanjutnya untuk customize teks, kita membuka aplikasi PowerPoint, klik insert, kemudian teks pada bagian toolbar atas. Nah, kemudian ketik teks yang akan ditambahkan pada PowerPoint. Setelah itu mengeklik pada bagian slide-nya. Selain itu juga ada varian slide.
kita dapat menambahkan teks, kemudian merubah jenis font, juga merubah size font kita, dan kita juga bisa memilih slide sesuai dengan yang kita inginkan seperti template yang sudah tersedia. Nah, kemudian teknik menambahkan slide baru. Pada saat kita memulai bekerja atau saat kita membuka aplikasi PowerPoint, maka hanya tersedia satu slide saja. Untuk itu, cara menambahkan slide adalah klik kanan pada slide yang berada di sebelah kiri, lalu tekan new slide. Nah, ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara menekan enter pada slide yang aktif, maka secara otomatis slide akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya cara mengganti background pada aplikasi PowerPoint. Itu yang pertama, buka lembar kerja PowerPoint Anda, lalu kemudian klik kanan di dalam lembar kerja Anda, lalu pilih format background dan pilih picture atau tekstur file pada jendela yang terbuka. Pada bagian ini ada dua bagian, yaitu yang pertama tekstur untuk memilih background, dan yang kedua tekstur yang telah disediakan. File untuk memilih background sesuai dengan gambar atau foto yang diinginkan. Setelah mengeklik file, cari gambar atau foto yang Anda inginkan, lalu klik insert, proses pun selesai. Nah, gunakan cara yang sama untuk mengganti background pada slide yang lain. Terus akan melanjutkan apa yang sudah teman-teman yang lain sampaikan sebelumnya. Saya akan menyampaikan cara menambahkan gambar atau foto dan grafik dalam Microsoft PowerPoint. Caranya, klik insert, lalu pilih icon yang kita inginkan, apakah gambar animasi maupun lainnya. Memasukkan foto dengan cara mengklik insert, lalu klik image atau album foto. Membuat grafik dengan cara mengklik insert, lalu klik grafik. Selanjutnya, cara memutar video dan suara. Pada dasarnya, memutar atau memasukkan video dan suara sama saja dengan memasukkan gambar dan foto. Ada dua cara. Yang pertama, diambil dari file yang kita miliki, atau juga mengambil dari klip. Selanjutnya, menjalankan slide. Caranya, tekan slide show, kemudian ada dua pilihan tampilan. Yang pertama, from beginning, itu dari awal slide, atau dari tampilan nomor slide yang dipilih, from current slide. Di sini saya akan menjelaskan mengatur animasi. Mengatur animasi itu caranya klik pada objek yang akan dianimasikan, lalu klik animation, klik custom animation, lalu akan tampil jendela pengaturan animasi di kanan. Mengatur hyperlink, caranya klik pada objek yang akan dihubungkan dengan objek atau shoot kanan, pilih hyperlink. Desain yang efektif dengan PowerPoint. Berikut ada beberapa tips desain. Yang pertama, salah satu karakteristik pokok dari program PowerPoint ini adalah bersifat multimedia. Yang kedua, buatlah background atau template sendiri pada presentasi dengan menyampaikan akses objek sesuai dengan tema presentasinya.
Yang ketiga, jika menggunakan latar dengan warna yang terang, maka gunakanlah teks dengan intensitas yang gelap. Yang keempat, gunakan warna untuk memperindah tampilan sekaligus memberikan fokus pada penyajian. Yang kelima, gunakan huruf-huruf yang memiliki karakter jelas dan tegas. Yang keenam, sajian informasi, pesan pembelajaran yang disajikan dalam PowerPoint bukan kata-kata untuk uraian, dengan kalimat yang panjang dan kalimat bukan teks. Yang ketujuh, pesan akan lebih komunikatif apabila lebih banyak menyajikan gambar atau relevan dan grafik serta struktur materi yang dibuat menggunakan bagan dengan alur yang jelas sehingga memudahkan untuk mencerna materi.